Bapak Ibu, ada dua hal yang bersejarah dalam hidup kekristenan, sejarah yang sangat penting. Ya, yang paling penting, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hidupi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, supaya sejarah itu sungguh-sungguh membuat hati kita terbuka, membuat supaya kita ini mata kita terbuka untuk melihat karya Allah yang begitu besar. Yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Allah mengambil rupa seorang manusia, hadir dalam dunia yang fana, hadir di antara orang-orang yang memberontak, orang-orang yang sulit untuk memahaminya. Firman itu telah menjadi manusia. Itu gak gampang bagi orang untuk memahaminya. Tapi bersyukur kalau kita bisa memahami, bersyukur kalau kita bisa mengerti, bersyukur kalau kita bisa menangkapnya, dan itu sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita. Allah menjadi manusia untuk apa? Supaya saya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bisa mengenal Allah. Kalau dia menjadi malaikat dan datang ke dalam dunia, kita tidak bisa mengenal dia. Tapi dia menjadi manusia yang sempurna, yang benar-benar manusia, dilahirkan dari manusia, seorang perawan, itu Maria, dan hidup di antara kita, tinggal di antara kita. Sejarah itu sangat penting. Dia lahir untuk saya, dia lahir untuk kita. Yang kedua adalah sejarah bagaimana dia menyerahkan nyawanya sebagai bukti menggenapi misi Allah. Untuk menggenapi misi Allah, dia harus mati di atas kayu salib. Allah punya misi. Apa misi Allah? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk membawa manusia bersama-sama dengan dia. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya ia membawa kita kepada Allah. Misi Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya lewat anaknya yang tunggal itu kita percaya dan dia bisa membawa kita kepada Allah yang kekal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa di salib, tadi lagu kita, salibnya sungguh berat, pakunya sangat tajam. Ya. Jadi salibnya sungguh berat. Beratnya itu bukan karena sepotong kayu-kayu yang hebat, kayu yang berat, kayu yang mahal, tetapi beratnya itu bagaimana dia menanggung dosa yang ditimpakan kepada kita. Seharusnya ditimpakan kepada kita, tapi ditimpakan kepada dia. Mulai dari peristiwa ketika dia mau ditangkap, sudah mulai dalam hatinya, anak manusia akan diserahkan dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan itu memang terjadi. Nah, pada waktu Yesus sudah ditangkap, lalu kemudian ketika dia diadili, ya, kita lihat sedikit sejarahnya ini dari Lukas pasal yang ke-23. Ini perkataan Yesus di kayu salib ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, mungkin
3 kali. Nanti saya akan sampaikan ini. Mari kita lihat pasal 23. Saya akan baca dari ayat 1, sekalipun di kertas kita ya 34 ya. Kalau ditulis semua nggak cukup ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Ya. Aku tidak mendapati, kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang itu. Tetapi mereka makin kuat mendesak mereka. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilakukan terhadap Yesus. Ya. Apa yang pertama dikatakan di sana? Bahwa ia melarang kami, ia telah menyesatkan kami. Yesus dituduh sebagai penyesat. Dia melarang kami untuk membayar pajak. Dia mengaku bahwa dia itu adalah Kristus, yaitu Raja. Dia diperiksa kesalahan apa yang ada padanya, dan dia dibawa ke kayu salib. Yang paling mengenaskan di sana, mari kita lihat ayat 13 mulai. Ya, kita baca ayat 13 ini sampai kepada ayat yang ke-25. Kita bergantian ya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, dan demikian selanjutnya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Apa kata Pilatus? Tidak ada kudapati kesalahan padanya. Tadi engkau mengatakan, ia berkata kepada mereka, siapa di sana mereka? Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin dan serta rakyat, pemimpin-pemimpin agama serta rakyat yang ada di sana, berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Biasanya kalau tersangka atau terdakwa ya, terdakwa itu akan diperiksa. Apa itu kesalahannya? Pasti dia ditanya. Baru kemudian ketika jelas dia, maka dia menjadi tersangka. Lalu kemudian dia akan dijatuhkan hukuman. Nah, Yesus dibawa ke pengadilan kepada Pilatus, kepada Herodes. Herodes tidak menemukan kesalahannya. Dia berikan kepada Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahannya. Orang-orang lain, imam-imam kepala bilang apa? Ia ini telah menjadi penyesat. Ia menyesatkan kami. Waktu diperiksa, tidak ada kesalahan itu. Mari kita lanjutkan ayat 14. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Kalau ketika dia diperiksa ini, mungkin mereka juga punya undang-undang, punya pasal tertentu. Kalau orang melakukan ini, maka pasal ini
akan dihukum mati dan disalibkan. Tapi sebenarnya nah, ini keputusan Pilatus. Aku akan mengajar dia, lalu melepaskannya. Apakah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat waktu itu mengizinkan keputusan Pilatus? Mengizinkan? Tidak. Aku akan mengajar dia, lalu melepaskannya. Mereka tidak mengizinkan itu. Inilah kalau kita lihat, ya, bagaimana orang ini waktu itu menekan Yesus. Secara manusia, Yesus dilahirkan dari seorang manusia. Dia benar-benar manusia dan dia benar-benar Allah. 100% manusia dan 100% juga Allah. Ayat yang berikutnya saya baca. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka yang mereka pada hari raya itu. 18, silakan Bapak Ibu. Iya, nyatakanlah dia, melepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas itu penjahat. Nyatakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Salibkan dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Penjahat itu dilepaskan, Yesus harus disalibkan. Yesus yang tidak mengenal dosa. Saya lanjutkan ya, ayat 19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghujat dan aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Nah, pemimpin pun tidak bisa berkutik. Ketika orang banyak mengatakan salibkan dia, Pilatus pun tidak lagi. Akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus harus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan yang sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu yang menjadi momen bersejarah bagi kita adalah bagaimana Yesus disalibkan itu. Satu yang saya lihat di sana bahwa Yesus itu tahu tujuannya. Dia mengerti apa tujuannya datang ke dalam dunia. Dia mengerti bahwa dia diutus oleh Allah itu untuk menderita. Dia bukan hanya menikmati dunia ini, datang dalam dunia ini bertutur selama 3,5 tahun. Bukan turunnya, bukan melihat kejahatan manusia saja, bukan melihat ciptaan Allah ini saja, tapi dia memiliki misi Allah. Dia mengerti apa tujuannya. Saya senang dengan sebuah lagu, dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu tujuannya. Sulit bagi saya untuk menyanyikan lagu itu, tapi saya sangat rindu terlalu lagu itu. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu kan tujuannya. Ada bisa melakukannya? Iya, di bukit
Bukit Golgota yang sunyi, ia serahkan nyawanya bagiku. Itu semuanya oleh karena kasih-Nya. Itu semuanya oleh karena Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Adakah Dia itu memberontak? Adakah Dia melawan ketika tuduhan itu dituduhkan kepadanya? Apakah engkau raja orang Yahudi itu? Engkau sendiri yang mengatakannya. Dia tidak membela dirinya. Aku ini anak Tuhan, raja dan segala. Jangan nanti kau semua dibunuh oleh Tuhan. Gak ada dia bilang begitu. Mungkin kadang-kadang kalau kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita, lalu kemudian ditolak orang, bagaimana? Kecewa, marah, sakit hati, iya sakit hati. Itulah saya, itulah kita semua. Inilah manusia yang sudah berdosa. Tidak bisa dipungkiri. Padahal kita pun orang berdosa. Tapi ketika dinyatakan dosa, salah pun kita kalau dipersalahkan bagaimana? Lagi ada lebih kalau ekoki. Pembelaan kita. Pada saat kita disalahkan pun kita tidak setuju. Apalagi kalau kita tidak salah. Iya, saya ayat 34 ini, ketika Dia sudah naik ke atas kayu salib. Mari kita lihat ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, nanti baca sendiri pasal 23 semuanya di rumah. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bagi pemerintahan Romawi, undang-undang mereka sudah biasa bagi mereka untuk menyalibkan orang. Tapi biasanya itu adalah penjahat, pembunuh, sama seperti Barabas tadi. Nah, Yesus dibawa di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota itu tempat tengkorak. Di Bukit Golgota yang sunyi, naik namanya bukit, dan Dia disuruh memikul salib itu. Sepanjang perjalanan itu Dia dicambuk dan diludahi dan dihina. Perjalanan yang bukan sedikit, tapi Dia harus naik sampai bilur-bilurnya itu, bekas cambukan yang begitu besar, yang begitu keras. Tapi Dia bertahan sampai ke atas kayu salib itu. Mengapa saya katakan ini sejarah? Sejarah yang luar biasa, yang tidak bisa kita lupakan dan harus kita ingat. Paskah kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana Dia melepaskan kita momen bersejarah itu. Kalau Dia tidak naik ke atas kayu salib itu, saudara-saudara, Bapak dan Ibu dan saya tidak akan pernah mendapatkan keselamatan itu. Maka saya katakan sejarah yang besar. Ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Coba kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dikatakan. Momen di Taman Getsemani pun itu merupakan satu ujian baginya. Ketika murid-muridnya tidur, ketika Dia berdoa, ketika Dia bergumul sendirian, sekiranya boleh ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku jadi, kehendak-Mu yang jadi. Melewati semuanya itu bukan gak berat. Salibnya sungguh berat, pakunya sungguh tajam. Kalau enggak berat salibnya,
salibnya nggak bisa digantung orang di situ. Kalau kayu duriannya pukul berapa? Ada yang ingat? Pukul 12. Pukul berapa dia meninggal? Pukul 3 dia menyerahkan nyawanya. Selama 3 jam dia di atas kayu salib itu. Kalau kayu durian seperti kayu sembarang hari ini kita buat salibnya, dinaikkan di sana seperti sampai ini. Kekerasan bolak ini nggak bisa. Pasti kayu yang sangat berat itu dipukul. Makanya dia nggak sanggup lagi memikul itu, sehingga ada orang yang disuruh dari Simon dari kita untuk memikul salib itu. Pakunya sangat tajam. Kalau nggak tajam nggak bisa menembus ya, nggak bisa menembus. Jadi paku begitu ya. Pakunya sangat tajam untuk menembus tangan Yesus. Secara manusia, Yesus itu adalah manusia 100%. Secara manusia, kemanusiaannya itu pasti ada cerit. Sekalipun dia Allah yang selalu bisa turun dari salib itu. Ketika dia itu diejek, ketika dia memang dikatakan, kalau memang engkau benar anak Allah, turunlah dan selamatkanlah kami, kata penyamun yang di sebelahnya itu. Dia tidak melakukan ini. Apa? Karena apa? Karena dia tahu tujuannya. Dia tahu tujuannya bahwa dia harus naik ke atas kayu salib. Dia tahu bahwa dia harus menderita. Dia tahu harus menyerahkan nyawanya, menggenapkan misi Allah. Sebenarnya menggenapkan misi Allah ini sedang-sedang menggenapkan misi Allah. Allah supaya semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan ayat emas ya. Saya rasa semua suku tahu bahasanya masing-masing. Makanya kalau Natal itu dibuat liturgi beragam bahasa dari Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah misi Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu digenapi ketika dia menyelamatkan kita, ketika dia menyerahkan nyawanya, ketika dia mati di atas kayu salib itu. Disinilah puncaknya kasih Allah itu. Bukan ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bukan di situ puncak kasih Allah. Bukan ketika dia mengubah air menjadi anggur, sehingga semua orang pesta itu bisa menikmati anggur yang baik, sekalipun sudah akhir daripada anggur yang disajikan oleh pemilik pesta itu. Puncak daripada kasih Allah bukan ketika dia melenyapkan penyakit orang pendarahan yang sudah 12 tahun sakit itu, tapi selalu kita melotot mata kita kalau terjadi mukjizat. Itu yang kita harapkan. Tapi sesungguhnya puncak daripada kasih Allah itu adalah di mana dia ketika dia mati di kayu salib. Dan inilah yang harus kita pahami dalam hidup kita. Benarkah kematian Yesus di kayu salib itu mengampuni aku? Jadikah itu dalam hidupku? Yesus memberikan teladan bagi kita. Apa katanya ketika di atas kayu salib itu ada perkataan yang tidak bisa kita lupakan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang menyalibkan dia, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengolok-olokkan dia. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
ampunilah mereka. Bisa kita berdoa begitu? Yesus teladan kita. Saya pernah mendengar begini, aku mengampuni dia, tapi aku sulit untuk menerimanya. Ya, apakah ini mengampuni? Aku mengampuni dia, lanai aku ingat salah-salah nadai, tapi nanti aku begitu duduk bersama dengan dia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu tanpa tapi, mengampuni itu tanpa syarat. Aku mau taat kepada Bapa di surga, tapi kalau manusia itu taat semua kepadaku, kata Yesus, bagaimana apa yang akan terjadi? Semua kita akan ke neraka. Tidak jadi kita ke surga. Maka lagu itu mengatakan, kalau bukan kasih surga tiada. Itu ya, itu dari lagu itu. Kalau bukan kasih Allah, surga itu tiada. Kalau Allah tidak mengasihi kita, kalau Dia tidak mau menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, surga tidak akan sama sekali ada. Kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya, karena semuanya kita sudah kotor semuanya. Bahkan kebaikan kita yang ada itu pun Tuhan bilang apa? Seperti kain kotor. Tapi darah Tuhan Yesus, Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Ia dilubuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang meletakkan keselamatan atas kita ditimpakan kepada oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Bekas lintangnya, itu bahasa kamu, lintang. Tahu lintang? Bekas dari cambukan itu, itulah yang menyembuhkan saudara dan saya. Kalau kita memahami akan hal ini, Tuhan betapa besar kasih-Mu kepadaku, betapa besar cinta-Mu kepadaku, memberikan nyawanya rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib itu. Bukan hanya datang ke dalam dunia saja, tinggal bersama dengan orang-orang yang miskin, tapi sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi ketika Dia naik atas kayu salib itu, Dia mengerti benar misi Allah. Dia mengerti benar apa tujuan Allah. Sekalipun sakit, sekalipun menderita, sekalipun Dia mengalami siksaan yang besar, Dia masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Dia mati bukan karena kesalahan, kejahatannya. Dia disalibkan bukan oleh karena kesalahannya. Tidak ada dosa yang diperbuatnya, tapi Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Satu yang saya lihat begini dari pribadi Tuhan Yesus yang wajib kita teladani, Dia tetap mengampuni, memberikan pengampunan kepada dunia ini. Dan orang-orang pasti mendengar itu. Dia disalibkan di bukit, dan banyak penonton pada masa itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari atas kayu salib, dari atas bukit itu, Dia mengumandangkan suara itu, menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada saudara. Berikan pengampunan kepada orang lain. Paskah itu Allah melepaskan kita. Paskah dalam perjanjian lama, Allah melewati rumah-rumah orang Israel, dan ketika Dia menemukan tanda darah di ambang pintu rumah itu, maka kematian anak sulung tidak akan terjadi dalam rumah itu. Allah lewat, murka Allah dilewatkan. Kalau ada tanda darah itu, adakah darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib itu? Meyakini kita bahwa dosa saudara juga diampuni olehnya. Darah Tuhan Yesus
ribuan tahun yang lalu infiltratan cukup membersihkan dosa saudara dan saya. Kalau saudara mau percaya itu, menangkap itu, menerima itu, dan teladan yang diberikannya, ampunilah mereka. Ampunilah saudara-saudara kita, ampunilah tetangga saudara, ampunilah semua orang-orang yang sekalipun sudah meninggal tidak bisa diampuni. Ya usul kalau suka dengan mengkira mereka katanya, jumpa mati lah dia katanya. Kan luar biasa ini ya. Udah nenek-nenek, udah tua, suaminya yang sudah meninggal puluhan tahun lalu masih diingatnya kesalahannya. Sekecil ada yang katanya. Maka coba mati lagi dunia. Sulit sekali bagi orang untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Itulah perkataan Yesus yang pertama dari kayu salib itu, supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya itu memiliki pengampunan itu. Kalau Tuhan pun sudah mengampuni saya, maka saya juga akan melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara. Amin. Amin ya, cuman enggak banyak ya. Amin. Masih sulit. Kita orang kalau ini pendendam. Ini sifat salah satu. Enggak pun kita ini apa ya, tapi memang itu sifat yang harus kita buanglah segala kejahatan. Ada semua, tiap-tiap suku memang ada kelemahannya. Pendendam. Jadi mari kita belajar. Sekalipun kita orang karo, harus dibuang sifat yang seperti itu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Inilah teladan kita. Ya, kita kan minta ampun pun banyak kali ya. Minta maaf susah kali minta maaf ini. Kenapa begitu ya? Ini yang memang diri kita susah kali mengaku dosa, susah sekali minta maaf. Bukti dan masih penting kalau perlu minta maaf katanya pula kan gitu ya. Iya. Tapi kalau bagaimana kita membuktikan kalau melakukan pun tidak bisa? Itu sulit sekali. Tapi mari kita mengapa kita mengampuni, karena inilah teladan Tuhan kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat 43, mari kita lihat sebentar lagi. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Dari ayat 39 kita lihat, seorang dari pencari yang digantung itu memuja dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerimanya? Saya ulang, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kata kita memang selayaknya demikian dihukum, sebab perbuatan kita, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Satu yang saya lihat dari pribadi Tuhan Yesus, yang adalah Allah, dan dia adalah manusia juga yang patut kita teladani. Di atas kayu salib itu, dalam penderitaannya pun dia masih mengasihi jiwa-jiwa. Dia masih mengasihi orang berdosa. Dia masih mengingat detik-detik hidupnya pun. Dia masih ingat jiwa orang lain. Hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di dalam. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kadang-kadang orang menjelang kematiannya sulit untuk melakukan sesuatu yang benar. Ya. Tapi di akhir hidupnya pun dia bisa memberikan teladan itu bagi kita. Sesungguhnya hari ini juga
memberikan jaminan. Kenapa? Karena orang pencahaya itu berkata, kalau kita ini selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mengenal Yesus. Orang yang tidak membuat salah, tapi dia itu disalibkan bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, tapi dia disalibkan untuk menanggung dosa dunia ini, menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib itu, supaya kita ini, saudara dan saya, bisa diselamatkan. Kematiannya itu menyelamatkan kita. Kematiannya itu memberikan kehidupan bagi kita. Dia mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Kematiannya itu adalah kematian bagi dosa. Karena itulah yang harus dilakukan. Sebab upah dosa adalah maut, kematian. Dan bayarnya apa? Maut. Maka mau tidak mau, dia harus mati untuk menggantikan kita, saudara dan saya, dosa dunia ini. Itu ditanggungnya, menggenapi misi Allah, supaya apa yang menjadi tujuannya itu dia bisa genapi. Iya, menggenapi misi itu. Kadang-kadang dalam menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita memang sulit melewatinya. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kadang-kadang kita sulit untuk melakukan ini. Kita percaya bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, tapi kita nggak mau membayar harga. Ketaatan itu sulit bagi kita. Kan nggak harus tunggu dulu bapak setor baru kita nggak bisa diam di rumah bersama dengan istri kan? Kan nggak harus tunggu seharusnya kan? Bagaimana kira-kira? Tapi kita nggak menyadari akan hal itu. Sebenarnya suami dan istri bersekutu di rumah, memuji Tuhan bersama, menikmati firman Tuhan bersama, berdoa bersama, kan indah seharusnya kan gitu. Bapak Ibu bagaimana? Indah? Kenapa harus tunggu dulu sesuatu terjadi baru bisa duduk di sini bersama? Tapi kita nggak sampai ke situ pemikiran kita. Tapi Tuhan mengizinkan ini, jalan-jalan ini, supaya kenal apa yang Tuhan mau lewat hidup kita. Anak yang kudidik, anak yang kukasihi, kudidik dan ku ajar. Bukan Tuhan menghajar kita bukan karena dia marah sama kita, enggak. Tapi karena dia sayang supaya tujuanku ini sampai di sana. Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita kadang-kadang hafal ayat itu, tapi kita tidak mengerti. Ya, Tuhan mengizinkan itu supaya kenal, supaya Injil bisa disampaikan. Kalau kita cerita firman Tuhan bagi dia ketika dia masih sehat, mungkin belum bisa. Tapi ketika dia sakit, dia tidak lagi kemana-mana, ini waktunya. Mungkin kita menghangke, sungkan, tapi ini waktunya. Saya ingat dulu nolong saya, dia bilang, ya lu kira agama ini katanya. Saya ingat dulu itu. Tapi Tuhan izinkan dia lumpuh. Ada kesempatan bagi dia untuk memperdengarkan Injil benar. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu memang seharusnya lumpuh dulu. Tapi kalau memang beginilah cara Tuhan, maka kita juga dididiknya kan begitu. Kita juga diajarinya. Nah, orang-orang yang dipercayakan kepada kita itu diajari bagaimana supaya kita bisa. Kalau Tuhan merasa tidak sanggup kita melakukan itu lagi, cara Tuhan tidak sulit baginya. Tidak sulit bagi Tuhan. Tapi mari kita taat kepada Tuhan. Yesus taat kepada Bapa. Dengan naik ke atas kayu salib itu, dengan tidak memberontak. Ia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti anak domba yang digunting bulunya, ia tidak memberontak. Seperti itulah Yesus naik ke atas kayu salib itu. Untuk apa? Untuk menggenapi misi Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Apakah kita memang berdoa, Tuhan selamatkanlah seisi rumahku, oh, melayani mereka, kita menjadi teladan bagi mereka. Saya ingat firman Tuhan itu yang berbicara kepada saya ketika baru pertama kali saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan, aku pegang janji-Mu, tapi saya gak diam. Ibu saya yang buta huruf, saya kasih gambar ke dia. Saya terus berdoa untuk dia. Saya berbagi topik doa dengan saudara-saudara yang lain. Bagaimana sahabat-sahabat saya untuk melayani orang itu? Saya berdoa untuk orang itu. Berbicara mungkin memang sulit, tapi mendoakan dia sampai akhirnya hatinya terbuka untuk Injil. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekalipun dia dikuburkan dengan cara bukan salah Kristen, saya yakin dia percaya Yesus dan dia akan bangkit dari antara orang mati dan akan memiliki hidup bersama dengan Yesus. Iya, pada kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi memang kita harus rela bayar harga. Bayar harga waktu kita, uang kita, air mata kita. Harus rela bayar harga. Iya, tapi semuanya itu akan indah di mata Tuhan. Puas kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau puas tenang. Saya gak menyesal lagi, karena saya sudah bayar harga. Saya sudah cukup untuk mengasihi dia, saya melayani dia, saya memberikan Injil baginya. Engkau kuperkenakan yang betul. Bagiku cuma itu. Gue puas. Iya. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, mari kita mengingat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sisa-sisa hidupnya dia masih berkata kepada orang yang sampingnya itu, sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun, ketika memang dalam kelemahan pun, mari kita mengingat teladan Tuhan kita Yesus. Dia masih memberi kesempatan hidupnya itu untuk memberi jaminan keselamatan bahwa dialah Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Sisa hidup ini kita berikan untuk Tuhan, melayani Tuhan, memberi hidup kita kepada Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menderita. Yesus sudah menderita yang tidak punya dosa. Dia juga ditolak. Saya karena orang renang ini, kalau pendapat saya tidak diterima oleh orang lain, ditolak. Wajar kan begitu ya. Yesus saja yang tidak berdosa pun ditolak. Iya. Saya ini apa? Untuk menggenapkan misi Allah dalam hidup kita. Satu yang butuhkan di sana, seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, taat. Harga sebuah ketaatan itu mahal. Kalau Bapak Ibu bisa merenungkan itu, harga sebuah ketaatan sangat mahal. Tapi itulah yang harus kita miliki supaya misi Allah boleh digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan teladan yang begitu berkesan bagi kami, memberikan pengampunan kepada kami, dan juga Tuhan mau supaya kami juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Dan Tuhan juga memberikan teladan bagi kami, bagaimana di sisa-sisa hidupnya Tuhan, Engkau masih tetap mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang mencari Tuhan. Engkau memberikan jaminan kepada penyamun itu bahwa dia juga akan bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Tuhan, betapa indahnya kalau kami juga memiliki hal yang sama seperti yang Engkau katakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami supaya misi Allah boleh digenapi dalam hidup kami, menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa itu. Hanya satu ya Tuhan, berikanlah kami hati yang mau taat kepada Tuhan. Inilah doa kami.
Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sekali lagi. Salibnya sungguh berat. Setelah itu kita akan menutup ibadah kita.